informasi dari kawan-kawan khususnya yang bekerja di laut, Pak, bukan di darat nih, Pak ya. Jadi mungkin ada yang bekerja di pelayaran, baik itu kapten kapal maupun ABK-nya, ya kan, Pak. Yang mungkin lebih banyak di lautnya daripada di daratnya, Pak, ya kan. Tapi menurut informasi, ya penghasilan mereka ya luar biasa. Bahkan mohon maaf, ada yang kadang-kadang mungkin bisa melebihi pegawai-pegawai ASN gitu ya, Pak ya. Ya. Betul. Tapi kalau melihat dari pekerjaan mereka di laut, ya kelihatan seperti sederhana, padahal luar biasa. Effort yang mereka lakukan, energi yang mereka keluarkan, ya lumayan sebanding lah dengan penghasilannya. Nah ini seringkali begitu diverifikasi, tindak lanjutnya nggak bisa dilakukan lagi, Pak. Karena apa? Karena sulitnya menemui mereka di darat. Nah kira-kira untuk kawan-kawan kita yang bekerja di laut, Pak, ini punya kesempatan yang sama tidak, Pak, kalau di tempat Bang Bapak sendiri nih? Mohon ini informasi lebih lanjut nih, Pak. Ini teman-teman pelaut ini dia punya asosiasi atau dia tergabung dalam apa nih, Pak? Misalnya nih, apakah dia pegawai suatu perusahaan? Dia pegawai dalam sebuah perusahaan pelayaran. Oke. Kalau pegawai perusahaan pelayaran, kalau dia memang sudah payroll, kemudian nanti pembayarannya kolektif. Nah, karena kalau nanti dia berlayarnya 2 bulan di sana, nanti pembayarannya kita juga terganggu dong, Pak. Nah, kalau memang itu bisa dilakukan payroll dan secara kolektif, itu sangat membantu. Bahkan tadi kalau memang ini konfirmasi atau kita kalau on the spot ya kan kita cukup 1 kali nih, atau mungkin bisa difasilitasi jembatannya dengan PKS antar instansi kita, kemudian PTN dengan si perusahaan tadi, sehingga proses ininya bisa kita akomodir dengan dia misalnya payrollnya ke kita, dan nanti dijamin bahwa angsuran selama jangka waktu pembiayaan dia bisa jamin. Itu malah menurut kami akan lebih simpel. Lebih simpel. Ya. Karena terus terang, Pak, kemarin itu kita banyak bincang-bincang sama mereka yang kebetulan juga pada saat saya ketemu itu dengan salah satu pimpinan perusahaannya, ya ABK-nya ditolak, Pak. Sementara mereka punya penghasilan yang ya lumayan bagus lah kalau saya lihat, Pak. Kalau Bapak katakan tadi maksimumnya adalah 7 juta dari informasi pimpinannya, saya pikir masuk, Pak. Masuk sekali tuh penghasilan. Tapi boleh minta informasi nih, Pak. Calon karo program KPR FLPP subsidi ini kan memang rumah ini wajib ditempati. Nah, itu, Pak. Nah, ini kan mestinya juga harus didukung dengan dokumen yang betul, misalnya alamat KTP-nya ada di situ misalnya. Nanti pada saat dia dia melaut ya, ya siapa yang untuk menempati di situ nih. Gitu. Tapi minimal dari KTP-nya kan, Pak. Kalau KTP-nya nanti di luar daerah itu, apakah ini nanti akan ditempati atau tidak? Dan masalahnya di situ, Pak. Mereka kan rata-rata nih, bisa dikatakan lah sebagian besar yang bekerja di laut ini, ya Pak ya, khususnya yang ada di Banjarmasin nih. Sebagian besar mereka bukan penduduk asli Banjarmasin. Sebagian besarnya, Pak. Sebagian besar. Nah, mereka itu sering melautnya, tapi kembalinya itu lebih banyak ke Banjarmasin, walaupun mereka bukan asli Banjarmasin. Kenapa? Karena perusahaannya sendiri berada di Banjarmasin. Operasionalnya juga di Banjarmasin, ya Pak ya. Sehingga mereka lebih banyak ke Banjarmasin. Jadi kemungkinan mereka menempati memang lebih tinggi. Cuman yang jadi masalah, mereka punya KTP bukan penduduk Banjarmasin. Itu seperti apa, Pak? Itu juga berarti nanti kan berdasarkan tempat kerja. Nanti di situ ada surat keterangan aja ya dari kelurahan bahwa di sini dia memang domisilinya ada di sini ya. Domisilinya ada di Banjarmasin sementara ini. Jadi itu bisa menjembatani bahwa ini saya memang kerjanya di Banjarmasin, cuman memang kerjanya melaut sekian ini, tetap nanti saya baliknya ke Banjarmasin. Itu bisa, masih bisa. Masih bisa ya, Pak ya. Wah, ini informasi pasti akan sangat berharga, Pak. Informasi yang sangat menarik sekali, karena terus terang saja kita melihat kawan-kawan ya yang bekerja di laut gitu ya, Pak ya,
seringkali berhadapan dengan masalah-masalah yang terkait dengan mereka lebih banyak di lautnya, Pak, daripada di daratnya. Itu problemnya, Pak. Itu problemnya. Tapi kan ada untuk mendapatkan fasilitas subsidi kan ada bahwa dia memang belum punya benar-benar belum punya rumah nih, bukan. Ya. Jadi nah, itu intinya. Pak, itu, kalau ini pas kebetulan nih Pak Afidin menyebutkan ini adalah rumah pertama, ya, artinya belum punya rumah sama sekali. Bagaimana dengan mereka-mereka yang sudah punya rumah gitu ya, Pak ya? Tapi rumahnya ini bukan mereka yang beli, tapi warisan dari orang tua. Bisa dianggap atau dikatakan bahwa itu rumah pertama nggak, Pak? Rumah orang tua nih? Rumah warisan, warisan ya? Harta warisan. Kalau secara dokumen, secara data dia belum punya rumah. Jadi bisa lah ya, karena itu kan statusnya bukan rumah dia kan, dia hanya tinggal di situ, ditempatin di situ, bukan punya dia kan, berarti punya warisan lah mungkin atau punya ini, itu masih bisa Pak. Masih bisa ya. Orang kita domisili dimanapun juga boleh gitu Pak. Oke. Nah, buat kawan-kawan yang sudah punya rumah pertama nih, ya kan, masih punya kesempatan nggak Pak? Karena kebetulan mereka itu sudah punya rumah pertama, tapi udah lama Pak. Sudah 10-an tahun, mereka masih memikirkan bahwa ini daripada uangnya habis untuk yang hal-hal sifatnya konsumtif, mending disimpan dalam bentuk aset. Betul. Ada nggak kesempatan buat mereka Pak untuk khususnya di bank Bapak nih, di BTN Syariah? Ada. Jadi produk apa Pak itu Pak? Namanya KPR Hits Millennial. Nah, silakan nanti itu juga marginnya nggak jauh lah dengan rate-nya. Kalau nggak jauh beda Pak? Nggak jauh beda. Angsurannya juga nggak ya? Angsurannya ya lumayan sih Pak, lumayan. Ya ada 500 sampai 1 bedanya? Bedanya. Oke, ya. Makanya dengan subsidi memang kan benar-benar diatur orangnya, diatur produknya. Nah, kalau yang khusus ASN ini, kalau udah punya rumah, dia juga punya kesempatan untuk ASN ya. Untuk ASN itu punya kesempatan untuk dikasih pembiayaan dengan margin yang sama 5 dengan untuk keperluan membangun atau merenovasi rumah. Dia juga punya Pak kalau ASN. Kalau informasinya sudah sedemikian enak dan banyaknya pilihan ya. Betul. Dari masyarakat kita, baik itu yang fixed income maupun non fixed income, punya kesempatan yang besar. Tidak hanya mereka bisa berkesempatan mendapatkan fasilitas rumah bersubsidi, tapi juga rumah kedua, ketiga, dan seterusnya juga masih ada pilihan-pilihan menarik ya Pak ya dari produknya BTN Syariah ya Pak ya. Karena rumah merupakan salah satu investasi yang saat ini termasuk menguntungkan ya. Karena tanah nggak nambah Pak. Iya nggak nambah ya Pak ya. Karena nggak nambah ya. Oke. Nah ini mungkin saya masuk ke lebih jauh ke non fixed income ya Pak ya. Katakanlah misalnya yang pinjam ini yang non fixed income tapi mereka sudah rumah yang kedua atau rumah yang ketiga Pak. Tentu ini juga produk yang bisa dijadikan alternatif lah buat mereka yang sangat ambisius gitu ya Pak ya untuk mengamankan uangnya dalam bentuk aset ya, aset yang betul-betul terjaga Pak. Karena kalau sudah dalam bentuk uang cuma tabungan atau apa kan bisa diambil gitu ya Pak ya. Apalagi nabungan di rumah Pak. Habis itu Pak. Iya betul. Nah, buat mereka yang non fixed income ya Pak ya. Buat teman-teman yang punya penghasilan yang tidak tetap ya. Kemudian statusnya adalah pedagang atau pengusaha gitu. Mereka tentu saja agak sedikit berbeda ya Pak ya syaratnya. Termasuk juga dalam hal persyaratan pemenuhan jaminannya ya Pak ya. Betul. Gitu ya. Betul. Nah, syarat berusahanya Pak kalau sudah yang di rumah kedua sama nggak Pak dengan rumah yang bersubsidi? Untuk investasi ini memang pastinya kalau produk yang murni dari Bank BTN lebih dari 3 tahun ya usahanya, dan yang paling penting bisa wajib lebih 3 tahun ya Pak ya. Itu harus didokumentasikan dengan tadi Pak. Kalau orang yang sudah penghasilannya banyak masa nggak harus punya rekening koran di bank mana, sehingga itu bisa dianalisa lah ya. Dalam satu bulan dia pendapatannya berapa, kemudian omset penjualannya dari kalau memang dia jualan berapa, sehingga
dari situ kita lihat kemampuan dari calon nasabah itu seberapa. Saya simpel sih Pak, sebetulnya sama saja karena KPR kan dasarnya cuma itu, RPC-nya masuk, LTV-nya masuk, ya closing. Sebetulnya kalau data lengkap ya, kemudian juga verifikasi dari teman-teman bank ya sudah dilakukan, prosesnya sebetulnya paling lambat berapa hari Pak? Sampai dengan proses akad kreditnya. Di sini tuh kadang-kadang yang keluarnya putusan, kalau itu sudah fixed income, saya kira kalau nggak perlu lagi konfirmasi OTS, 1-2 hari udah putus Pak. Ya, cuman kalau yang non fixed income atau swasta yang harus kita OTS, biasanya kita kasih waktu 3-5 hari nih. Nah, cuman di sini 1-5 hari ya Pak 3-5 hari nih, 3-5 hari nih karena volume ya Pak ya, volume sama tadi untuk apa sih menyamakan waktu, tempat dan ini Pak. Ini yang kadang-kadang Bapak 90% Pak semuanya butuh cepat untuk dilakukan OTS Pak. 90%. Dan harus cepat Dan harus cepat. Ya? Nah, ya makanya kayak ini yang kadang ya ini ya siapa yang nggak ingin bisnis ya, gitu loh. Siapa yang nggak mau bisnis, makanya baik Pak, ini saat ini yang paling banyak untuk mendapatkan fasilitas rumah bersubsidi itu di golongan usia berapa tahun Pak? Milenial apakah mendominasi atau masih yang usia di atas 40 tahun ya di tempat Bapak khususnya nih? Kira-kira seperti apa nih Pak komposisinya? Milenial Pak. Milenial. Iya. Berapa persen Pak? Di atas 50%. Di atas 50%. 50-60% ya milenial. Nah, dari 50-60% itu Pak, itu kan berarti kan yang sudah menjadi nasabah Bapak kan semuanya kan sudah jadi debitur Bapak. Sebetulnya pasarnya buat milenial ini berapa banyak Bapak ambil nih persentasenya nih, marketnya nih, khususnya di Kalimantan Selatan nih Pak. Dari yang 50 atau 60% itu yang menjadi portofolio kredit Bapak. Sebetulnya kita tidak mengarah bangsanya berapa ya. Iya. Semuanya kita layani ya. Karena tetapi yang paling banyak itu ya yang itu di atas tenor di atas 20 tahun. Berarti kan dia memang milenial Pak. Milenial. Oke. Sangat jarang di bawah 10 ya paling bawah 10 tahun tenornya. Paling bawah 10 tahun, paling bawah. Iya. Jadi kalau sudah 20 tahun sudah bisa dikatakan bahwa mereka adalah pasti milenial lah. Kaum milenial gitu ya. Ya artinya bisa dikatakan pasarannya sebetulnya pasarnya milenial sebetulnya rumah-rumah bersubsidi ini ya Pak ya. Milenial. Nah, ada nggak Bapak sepanjang ini yang sepengetahuan Pak Afidin, teman-teman tadi yang milenial ini ya, yang belum lagi punya kesempatan untuk mendapatkan fasilitas itu kira-kira gara-gara apa nih Pak? Mungkin dia tidak terdokumentasi ya. Apakah transaksinya terdokumentasi tidak nih Pak? Tidak terdokumentasi Pak ya. Misalnya nih, ini penting sekali. Dia ini kalau dia jualan pasti juga dia beli dari mana, dijual kemana. Nah itu kalau itu terdokumentasi dan mencerminkan bahwa itu dari sisi omset, dari sisi pendapatan, kemudian omset di misalnya rekening kan pasti pakai rekening koran lah ya, nggak mungkin di tabungan atau ini pasti lewat itu. Pak, saya kira bisa Pak. Saya juga sudah ada beberapa yang profesinya demikian, bisa lah Pak, bisa ya. Bisa. Kebetulan klien-klien kami itu kan juga banyak yang marketnya itu dari teman-teman milenial gitu ya. Kemudian ada juga yang dari tukang cukur gitu ya kan. Ada tukang cukur Pak juga Pak. Iya. Itu tukang cukur sebetulnya punya potensi juga dong Pak ya dibiayain ya. Betul. Bahkan kita kalau yang di konven, PTN konven itu di daerah Garut sana, itu tukang cukur Pak. Ada ya Pak ya? Asosiasinya sampai ada. Sekarang ada Pak itu? Masih ada. Masih ada? Oke. Kenapa Pak tidak juga buat produk-produk yang tidak hanya buat tukang cukur, tapi juga buat profesi-profesi milenial yang lainnya gitu ya Pak? Ya, kalau yang kategorinya kan gini Pak, YouTuber. Ternyata penghasilan dari itu sudah di atas 20 juta nih. Nggak mungkin SLBP kan Pak ya. Nah nanti kan gitu. Masihnya ke KPR Hit itu tadi. Jadi
bisa dikatakan kelihatannya milenial gitu ya, tapi secara terdokumentasi dari Kemenkoran ternyata penghasilannya di atas 7 juta gitu ya. Iya betul Pak. Iya, kalau yang memanfaatkan FLPP itu, ya memang karena penggunaan anggarannya dari APBN ya memang kita harus bertanggung betul. Pencerahan yang luar biasa nih Pak buat masyarakat Banjarmasin lah ya khususnya Pak, yang sangat antusias sekali memiliki rumah Pak. Sekedar informasi juga Pak, saya sempat diskusi dengan salah satu pengembang ya. Karena keluhan-keluhan mereka itu tidak sedikit lah milenial-milenial yang masuk aplikasi ke mereka yang tidak bisa dilanjutkan. Ya karena faktor dan lain hal seperti yang mungkin yang Pak Apiden suspek tadi kan. Betul, ya. betul. Nah ini memang butuh edukasi ya Pak ya buat kaum milenial nih, supaya mereka punya kesempatan yang luas untuk memiliki rumah bersubsidi ini, Pak. Oke, baik Pak Apiden, ini semakin kesini ini semakin menarik nih Pak, karena rumah ini selalu menjadi cita-cita setiap orang Pak, apalagi orang yang baru berkeluarga, ya. Kira-kira nih Pak Apiden, kita mau lihat dari sisi pengembangnya, apa nih pesan-pesan Pak Apiden nih kira-kira buat teman-teman pengembang? Untuk pengembang, Pak ya. Jadi pastinya segmen milenial ini memang sudah terinfo dari berbagai macam ya. Misalnya di Kalimantan, Kalimantan Selatan dengan rumah rawa. Nah, teman-teman pengembang juga harus bisa menyesuaikan nih rumah rawa yang di dari model, dari modelnya nih Pak. Apakah itu disukai sama milenial ini? Kemudian bisa kalau milenial itu suka yang bisa buat Instagram ya, Instagramable. Dulu beberapa pengembang ini kan kalau di Kalimantan Selatan buat saja rumah tanpa ada misalnya gapura, ya kan Pak ya? Gitu saja. Nah sekarang sini sudah mulai berubah dan itu lebih banyak menarik nih Pak. Saya dari beberapa pengembang yang memang sudah bekerja dengan kita dengan pola-pola seperti ini penjualannya sangat lumayan ya, masif ya. Jadi ini mungkin model atau prototipe yang dibawa dari daerah lain ini. Karena teman-teman pengembang juga bukan dia juga ada studi banding ke tempat lain sehingga bisa membawa ke Banjarmasin dengan pola yang ada di sana menyebabkan pola pikir dan dari teman-teman milenial ini yang berubah dan ini menyebabkan penjualan mereka lebih bagus lah dibanding dengan ini. Karena kalau rumah dengan tipe biasa ini kan mungkin orang teman-teman milenial pastinya juga biasa banget rumah. Pak Apiden, jadi cerita terkait dengan ketertarikan end user atau masyarakat gitu ya terhadap objek rumah ya yang dibangun oleh kawan-kawan pengembang itu sangat ditentukan sekali oleh lokasi ya kan. Yang pertama dia lihat, kemudian lihat pintu gerbang, jalan masuknya sudah dicor atau sudah pakai batako atau masih tanah becek gitu ya Pak ya. Itu sangat berpengaruh sekali ya Pak ya. Sangat berpengaruh sangat sekali. mempengaruhi. Dan terus ini Bapak lihat sekarang sudah ada perkembangan di daerah Banjarmasin dan sekitarnya? Di Banjarmasin, Banjarbaru kayaknya sudah banyak yang merubah paradigma tadi nih Pak. Orang atau nasabah, apalagi milenial, memilih sesuatu ini pasti sudah ada yang menurut mereka itu apa ini? Makanya saya lihat juga di medsos kita ya, yang menggunakan medsos lah ya, mereka juga pastinya yang pertama dilihatin dulu yaitu Pak, apakah pintu gerbangnya, apakah jalannya, apakah fasilitas depan rumahnya nih, karena di rawa nih Pak, di depan rumahnya ini kok cuman dipasang jembatan kecil aja. Nah ini ada beberapa yang mereka langsung ikut tutup ini. Nah, nanti kita ke situ gimana nih? Akses ke sananya kan pasti dibutuhkan. Ini menurut anak-anak milenial yang simpel pemikirannya kan. Kalau kita mungkin beda lah ya. Kalau milenial kan simpel pemikiran. Nah, kalau saya masuk situ gimana dong?
Jatuh dong nanti kalau jembatan ini. Kecuali memang di daerah yang tanah keras ya. Saya tanah keras juga, di sini penjualan tanah keras dan di Rawa relatif malah banyak, kalau di gini banyaknya di Tanah Rawa, Pak. Tanah Rawa, ya. Karena dari 8.000 sekian ya, hampir 9.000 di tahun 2022 itu didominasi oleh realisasi di Kabupaten Banjar. Itu ini udah mungkin hampir 4.000. Kemudian Kota Banjarmasin, Banjarbaru, baru yang lain. Jadi sebagian besar memang Rawa, masih Pak. Rawa. By the way, wilayah kerja Bapak sebenarnya sampai di mana? Dari mana, Pak? Saya sampai semampu saya nih, Pak. Sampai mana, Pak? Saya sampai HSS ada. Sampai HSS ada? HSS ada yang malah... Barabaya Tanjung? Ya, di situ ada. Ada beberapa nasabah yang memang nasabah loyal yang ke saya. Ini betul-betul ya, Pak ya. Satu sisi kita ngerjain bisnis, sisi lain kita juga harus menjaga layanan kan, Pak? Nah, yang paling penting itu, Pak Yud, karena dengan jarak proyek ya dengan layanan kantor layanan kita, bagaimana kita bisa terus melayani itu. Makanya kita di fasilitas tadi, Pak, kita bisa lakukan upaya misalnya akadnya massal, wawancara massal, sehingga kita akomodir semuanya prosesnya itu. Dan komunikasi mungkin ya, Pak ya, yang lebih baik gitu. Itu juga mungkin menjadi penyebab lumayan sulit ya, ngepasin waktu ya antara OTS, verifikasi, konfirmasi, dan melayani kawan-kawan yang ada di Banjarmasin ketika Bapak harus keluar kota gitu OTS-nya. Orangnya satu, Pak. Orangnya satu. Makanya itu ya Bapak ini ya itu memang kendala ini ya. Tapi saya nggak harus ini. Saya harus. Ya, mudah-mudahan lah teman-teman sudah menjadi paham, Pak, dengan Bapak sudah menjelaskan seperti ini kan. Karena ya orangnya satu. Kadang-kadang juga kan orang tidak punya waktu terus selama 1 tahun, Pak. Ada dia apa? Nah itu yang kadang-kadang pada saat seperti itu kadang-kadang jadi SLA-nya rada meleset. Ngatur-ngatur itunya memang benar-benar tricky gitu. Tapi selama ini insya Allah lah ya kita berusaha layani sebaik masih bisa dihandle ya, Pak ya. Sehingga walaupun ada ini komunikasi adalah ada hambatan sedikit kita komunikasi. Biasa sehingga lah, ya. Iya bisa turunkan tim lain misalnya ya biar cepat dari situ. Untuk 2023 kota sudah silakan, Pak. Kita mau Bapak, kita pengennya sih tahun ini bisa 3.000 sampai 3.500. 3.000 sampai 3.500 untuk 2023 ya, Pak ya. Oke, mudah-mudahan. Tahun lalu 1.000 hampir 2.000 lah ya, hampir 2.000. Optimis tercapai ya, Pak ya? Insya Allah harus optimis, Pak. Harus optimis. Apalagi dengan Bapak tadi ini menjelaskan seperti ini, moga-moga kita selalu optimis lah ya. Jadi ya, Pak ya. Betul. Kemudian para pengembang juga bisa menjaga terus kualitasnya. Kualitasnya harus bagus. Karena FLPP atau rumah subsidi itu kan diukur. Pertama rumahnya, produknya harus standar. Orangnya pun harus memang sesuai dengan kualifikasi dari mereka. Baik dari sisi penghasilan dan seterusnya. Karena akhirnya kan BP Tapera itu berkepentingan terhadap kembalinya atau kualitas pembiayaan. Karena dengan membayarnya teratur, pembayaran pokoknya teratur, sehingga ini bisa diberikan pembiayaan ke tempat yang lain yang belum dapat nih, Pak, yang tahun depan belum dapat. Nah itu, jadi memang selain rumahnya di standar, orangnya juga pastinya standar dengan kualifikasi standar, ya taat, sehingga nanti kualitas pembiayaan ini bagus, dan nanti itu akan bergulir untuk realisasi selanjutnya terhadap program-program
KPR subsidi Pak. Berikutnya gitu ya. Betul Pak. Oke. Saya pikir saya tidak perlu lagi harus minta closing statement nih ya. Kayaknya tadi Pak ya. Itu sudah jadi closing statementnya Pak, setuju sekali. Tadi. Oke. Iya. Baik Pak Abidin, Terima kasih sekali nih. Terima sudah kasih berikan Pak Yud. waktu, meluangkan waktunya. Mudah-mudahan Bapak terus bisa membantu bersama tim Bapak, luar biasa. Ya. Dan masyarakat juga akan tercerahkan dengan informasi dan penjelasan dari Bapak pada kesempatan hari ini. Sama. Oke, baik. Pak Abidin, sekali lagi terima kasih. Ya. Sama Pak, terima Salam kasih. sehat dan sukses selalu. Mudah-mudahan 2023 tercapai targetnya. Pak. Amin ya Rabbal Bahkan Alamin. terlampaui, Pak. Amin. Baik, Pak. Terima kasih. Yeah. Oke, salam sehat. Salam Indonesia. Saraba.99 Borneo.